Saat ini kita ada di lokasi Bukit Tetanggo di Kabupaten Buru, dan belakang kita itu ada pemandangan yang cukup spektakuler. Di sana ada Desa Sanleko dan Desa Kaki Air yang membelakangi kita. Dan saat ini kita akan membicarakan sedikit tentang masing-masing desa yang akan kita kembangkan menuju desa wisata di Kabupaten Buru. Nah, masih tetap hadir bersama kita Bli Wayan Wardika, yang hari ini kita akan mencoba menggali sedikit keistimewaan-keistimewaan dari masing-masing desa, di mana Bli Wardika juga turut berpartisipasi untuk membangun mimpi-mimpi itu. Gitu Bli, kira-kira ya Bli ya? Siap. Nah, Bli coba berikan kami sedikit pandangan Bli terhadap desa-desa ini, Sanleko, Kaki Air, dan Masarete. Siap. Pertama dari desa Sanleko terlebih dahulu nih. Kira-kira menurut Bli ada apa yang memang sudah kita coba bangun itu dari perspektif masyarakat sendiri dan juga kita. Tapi dari sudut pandang Bli sendiri itu kira-kira bagaimana yang Bli lihat? Silahkan, Bli. Ya. Siap. Terima kasih Pak Leo. Jadi setelah kita datang langsung melihat secara langsung, berinteraksi dengan masyarakatnya, mengamati dan kemudian merasakan lebih dekat dengan desa wisata Sanleko ini, sebagai sebuah entry point, ini adalah sesuatu yang spektakuler, Bli. Karena ada berbagai macam keragaman yang bisa ditemukan di situ. Jadi first impressionnya dapat ya. Jadi itu pertama, itu mewakili sebuah desa di mana kebersahajaan masyarakatnya, terus kemudian lingkungan dengan vegetasi yang cukup bervariatif gitu ya. Jadi jalan masuknya seperti masuk ke pedesaan, dan kemudian kita melewati pemukiman, dan boom, langsung di pantai yang indah dengan deretan kayu putih dan juga dengan keunikan dari mangrove itu sendiri. Jadi kesan pertamanya udah menggoda nih, Bli. Jadi saya melihat itu sebuah potensi yang sangat luar biasa sebagai sebuah pengenalan atau permulaan dari sebuah perjalanan yang luar biasa ini. Itu dari sisi alamnya ya, Bli ya. Terus dari lagi namanya San gitu ya. San seperti San Francisco, San, kayaknya ada satu daya tarik khusus ketika kita mengingat namanya ya. Betul, namanya San, ya. Nama itu sangat menarik, Bli. Jadi Sanleko itu seperti yang kita dengar dari Pak Camat kemarin itu kan, Sanleko itu dari bahasa Spanyol kalau nggak salah ya. Sunlight gitu ya, sunlight. Ya. Pokoknya itu ada konotasi berarti sunrise. Seperti itu. Pertama dari sisi branding, nama itu sudah secara original sudah memberi nama yang bagus, Sanleko, San Francisco gitu ya kayaknya. Dan ini memang, dan kebetulan memang di situ adalah matahari terbit. Jadi yang akan kita bisa lihat nanti adalah sunrise, dan juga penampilan kita bisa melihat kota Namlia, tempat kita berada ini, dari Sanleko. Sebenarnya kita membelakangi Sanleko, dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian dari sisi budaya. Nah, budaya ini kita sudah dikenalkan dengan budaya bahari masyarakat Maluku secara umum, dalam hal ini Pulau Buru, dan terlebih di Sanleko itu sudah ada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bersentuhan dengan bahari. Jadi as an entry point, this is amazing. Luar biasa, Bli ya? Luar biasa. Waktu Bli pertama kali masuk di Sanleko dan kita ajak pergi ke pohon kayu putih yang tumbuh di tepi pantai itu ya, seolah-olah pohon itu diatur begitu, semacam by design. Nah, menurut Bli itu ada nilai jual di situ, atau memang ada hal-hal yang bisa lagi kita kembangkan dari yang sudah ada itu? Apa bisa diversifikasi menjadi potensi yang lain? Bagaimana menurut Bli itu kira-kira? Ya. Pertama, it's a blessing, ya, it's a blessing, dan itu tidak ada dari cerita masyarakat yang secara sengaja menanam dan kemudian membuat tertara seperti itu. Tentu saja itu menjadi USP ya, unique selling point yang sangat luar biasa sekali. Kayu putih itu sendiri kan boleh dibilang susah ditemui ya gitu ya di belahan dunia, eukaliptus ini, tetapi
nggak cuman itu banyak, tetapi berada di tepi pantai dan itu tertata, teratur, dan di bawahnya ada semacam lembaran karpet hijau dari rumput yang tebal itu. Ya, seperti karpet permadani gitu ya. Seperti permadani dan tebal, soft banget gitu. Nah, yang menjadi concern kita tentu jangan sampai di dalam upaya pengembangan desa wisata San Leko ini mereka malah justru tebang itu supaya tidak menghalangi ini. Nah, itu yang mungkin jadi harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Bahkan bila perlu harus ada peremajaan. Ada peremajaan, terus kemudian ada upaya untuk mengkonserv itu semua karena itu sudah memberikan storytelling yang luar biasa, Bli. Jadi itu it's a blessing. Wah, it's amazing. Amazing. Nah, bukan saja pohon kayu putih, tapi ketika kita berjalan sedikit jauh, ada mangrove. Aduh, hati saya meleleh begitu melewat di mangrove itu, Bli. Yang memang saat ini sudah dibangun titian ya ke dalam, tapi dari kontur tanah itu sendiri pintu masuknya, dan ada lekukan-lekukan pohon itu. Seolah kita ada di dunia apa ya, saya waktu masuk ke dunia mangrove itu kayak ada perasaan lain. Iya, kayak dunia Avatar gitu ya, Bli? Iya. Mungkin, dan juga bau belerang sulfur yang bercampur itu membuat semacam ada pengaruh psikologis. Bli rasakan itu? Saya rasakan itu, dan itu sangat kuat sekali. Jadi saya lahir tumbuh besar di Bali itu kan sangat. Jadi kami diajarkan oleh leluhur itu untuk berada dekat dengan alam begitu ya. Jadi penghormatan kita terhadap alam itu sangat luar biasa sekali. Tetapi berada di tengah-tengah hutan mangrove di San Leko itu sangat amazing banget. Kalau boleh saya cerita. Jadi indera penciuman saya itu dapat bau yang sangat unik, yang nggak mungkin bisa ditemukan di tempat lain kecuali kita berada di situ. Terus ada suara-suara yang itu yang mungkin nanti letupan itu dari biodiversity di dalam plasma nufta. Iya, pepohonan itu membunyikan bunyi-bunyi alam yang memang kalau di komposisikan dalam musik mungkin bisa menjadi sebuah orkestral yang cukup baik. Orkestra semesta yang sangat luar biasa, yang telinga kita itu tidak setiap hari dengar, Bli. Luar biasa dan suara itu mendamaikan. Ditambah lagi dengan suara burung, suara saya nggak tahu itu ada suara kepiting yang di bawah itu. Pokoknya ada banyak serangga itu dan bunyi air. Bunyi air. Nah, itu semacam gemerisik daun-daun dan beberapa pepohonan jatuh. Ada daun yang jatuh. Wah, luar biasa. Itu baru dua pendengaran gitu ya, penciuman, pendengaran, terus mata ini kan yang paling dimanjakan ya. Mata kita dimanjakan, terus kemudian ya kulit kita bisa menyentuh, terus kemudian otomatis hati kita menjadi tenang ya. Indera keenam kita otomatis menjadi lebih rileks, hati kita menjadi lebih damai. Saya yakin masing-masing dari kita memiliki jiwa, dan jiwa kita pastinya merasa terkoneksi. Jadi ada pengalaman spiritual kalau saya boleh cerita. Padahal itu kan alam, hutan, terus kemudian kita berada di tengah-tengahnya, tetapi bisa membawa kita ke dimensi yang experience-nya itu priceless dan saya sangat berterima kasih sekali bisa diajak ke situ, dan ini saya yakinnya akan ada banyak orang yang juga rindu dan ingin merasakan sensasi yang saya rasakan di situ. Dan tugas kita tentu saja mengajak teman-teman di San Leko bahwa ini adalah sebuah blessing. Jadi kumpulan dari berbagai potensi yang mereka miliki, mungkin setiap hari karena mereka melihat melihat setiap hari, mereka melihat itu adalah bagian dari kehidupan mereka, sehingga mereka belum melihat sense of sesuatu yang istimewa begitu ya. Sehingga memang tugas kita adalah bisa mengajak mereka untuk bisa pemandangan zoom in and zoom out itu, sehingga mereka melihat desa mereka lebih utuh, Bli. Tidak hanya dari satu perspektif as a community, tetapi dari perspektif lain as a traveler, mungkin perspektif lain mungkin dari sisi research dan segala macam. Sebagai seorang konservasionis ya. Waduh, itu kalau konservasionis itu dia bisa jadi nggak akan pulang-pulang karena ada sedemikian kesempatan untuk mereka bisa explore. Itu sangat luar biasa lagi.
Apalagi sungai apa namanya? Waibini. Sungai Waibini Dan Wataglasi. Ya itu luar biasa ya. Wataglasi itu ada potensi bikin bird watching juga. Aduh, kita lewat aja ornitologis, suara-suara burung itu, wah itu luar biasa. Dan ada satu kisah yang kita dua alami bersama ya. Iya. Ketika beli ada mengambil buah mangrove itu, dan ketika beli menancapkan itu di lumpur-lumpur itu, otomatis kan dia akan bertumbuh kembali menjadi pohon. Dan seperti circle of life yang mungkin itu menjadi bentuk kita ingin masuk menjadi kontributor juga untuk pelestarian itu. Betul. Jadi yang jatuh dari pohon itu tidak sia-sia, tapi dia tumbuh kembali lagi. Saya pikir faktor itu mungkin yang kalau kita beri judul Sanleko ini sebagai educational park and leisure, mungkin bisa masuk di situ. Sangat masuk sekali. Jadi buat teman-teman yang belum pernah berada di dalam lingkungan mangrove, jadi Bang Leo bercerita ada berbagai macam jenis mangrove dan salah satunya itu buahnya cukup lonjong dan memanjang, dan secara alami dia akan jatuh ke tanah dan kemudian akan bertumbuh kembali. Tetapi di Sanleko itu ada jeti atau titian yang bisa kita melihat lebih ke dalam, dan ada beberapa buah yang jatuh di atas dek itu, dan kita mendapat kesempatan untuk menancapkan itu di tanah. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kita berkontribusi untuk menciptakan the cycle of life itu adalah experience yang sangat luar biasa. Dan sepertinya saya melihat jika pengalaman itu kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang akan datang, itu pastinya adalah sebuah investasi yang tidak akan sia-sia. Lifetime investment. Investasi jangka panjang ya. Sederhana namun dia menyentuh karena dia ada di sekitar kita ya. Betul. Bisa dibayangkan dia nanti ada kerinduan untuk kembali dan melihat pohonnya sudah bertumbuh seperti biasa. Itu akan membuat koneksi yang sangat luar biasa ya. Sehingga Sanleko ini tidak saja menyediakan tempat untuk berekreasi, untuk apa namanya, not for something for them to experience, to take, but for them to contribute. Itu kan meaningful banget nih. Jadi kita nggak cuma menikmati apa yang ada di situ, tetapi dapat berkontribusi untuk kelangsungan hidup atau untuk environment yang lebih baik. Jadi dari sisi edukasi, wah itu banyak yang bisa digali. Luar biasa, luar biasa. Amazing. Amazing. Terima kasih banyak. Terima kasih. Demikian podcast kita hari ini tentang Desa Sanleko. Kita akan lanjut berikutnya dengan desa-desa yang lain. Salam desa wisata. Sampai jumpa.